Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat dunia hidroponik. Kali ini saya akan membahas tentang hidroponik itu sendiri. Nah teman-teman, hidroponik bagi sebagian orang mungkin sudah tidak asing lagi, namun ada juga yang masih belum tahu apa sih hidroponik, dan banyak sekali yang menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang umum. Pertanyaannya tersebut terkuat dan terbagi menjadi 3 pertanyaan, yakni apa itu hidroponik, asal-usul sejarahnya bagaimana, dan serta bagaimana cara mengaplikasikannya pada keseharian kita sehari-hari. Nah, ketiga pertanyaan di atas sangatlah bagus dan memang sudah sepatutnya ditanyakan pada awal mula mengenal hidroponik. Sebab dengan tanya 3 pertanyaan tadi, biasanya seseorang akan mempunyai gambaran awal sebelum memulai menerapkan metode hidroponik. Terlebih lagi jika disertai dengan mempelajari lebih lanjut tentang teknik tanaman hidroponik dan mempraktekannya sendiri di rumah. Baiklah, mari kita bahas satu persatu berurutan supaya menjadi jelas. Yang pertama adalah apa itu hidroponik. Hidroponik sebenarnya berasal dari bahasa Yunani, di mana kata hidroponik terbagi menjadi 2 suku kata, yakni hidros dan ponos. Hidros atau hydro dalam bahasa Inggris yang artinya adalah air, sedangkan ponos atau ponik dalam bahasa Inggris artinya mengerjakan. Jadi secara istilah, hidroponik adalah metode bercocok tanam dengan menggunakan air sebagai medianya. Jadi yang membedakan metode bercocok tanam hidroponik dengan bercocok tanam konvensional adalah pada media bercocok tanamnya. Pada hidroponik kita menggunakan media air, sedangkan pada metode konvensional kita biasa menggunakan tanah. Nah, bisa dibilang tanaman hidroponik ini adalah inovasi perkembangan teknik bercocok tanam yang modern. Yang kedua adalah bagaimanakah asal-usul dan sejarah hidroponik. Sejarah hidroponik berawal dari tulisan Francis Bacon pada tahun 1627 yang sangat terkenal, yaitu Silva Sylvarum, yang sudah membahas tentang budidaya tanaman tanah di media selain tanah. Setelah tulisan itu dipublikasikan, maka John Wadsworth pada tahun 1699 memutuskan untuk melakukan penelitian lebih lanjut, di mana dia mendapatkan hasil bahwa tanaman yang ditumbuhkan pada air yang jernih tidak lebih bagus dari tanaman yang tumbuh di air yang keruh. Yang itu berarti air saja tidak cukup mengandung zat nutrisi untuk tanaman tumbuh dengan subur. Selanjutnya penelitian itu terus berkembang dan hasilnya baru terlihat di tahun 1842. Julius von Scheth dan Wilhelm Knop berhasil menemukan 9 elemen nutrisi yang dibutuhkan tanaman agar bisa tumbuh subur. Sehingga di tahun 1859 sampai 1865 mulailah dibuat nutrisi yang berisi 9 elemen nutrisi kesuburan tanaman tersebut dalam bentuk larutan. Nah, inilah yang nantinya akan menjadi cikal bakal nutrisi hidroponik yang mampu menggantikan fungsi unsur hara dalam tanah, sehingga bercocok tanaman dengan media air akan menghasilkan tanaman yang sama suburnya atau bahkan lebih subur dari tanaman yang ditanam di tanah. Hasil penelitian tersebut selain menegaskan bahwa bercocok tanam dengan media non-tanah itu sangat mungkin, juga sekaligus menjadi pijakan penting dalam teknologi bercocok tanam modern. Bahasa akademisnya sering dikenal sebagai solution culture, yaitu teknik bercocok tanam tanpa media tanam atau teknik INA, di mana unsur nutrisi atau hara dan media tanam menjadi satu dalam air. Puncak dari penelitian tentang metode bercocok tanam modern ini adalah di abad 19, yaitu seorang William Frederick Gericke pada tahun 1929 dari Universitas California, Berkeley, yang menemukan metode bercocok tanam hidroponik.
Mulanya namanya belum hidroponik, kala itu masih aquaculture atau budidaya perairan. Namun ternyata aquaculture sudah lebih dulu dipakai untuk menamakan metode budidaya hewan air, sehingga disarankan oleh rekannya bernama W.A. Stelzhill untuk diberi nama hidroponik. Dari penelitiannya tentang hidroponik, William Fredericks Geriske berhasil menumbuhkan tanaman tomat setinggi 25 kaki di halaman belakang rumahnya. Setelah penelitian memperlihatkan hasil yang memuaskan, maka dia meminta izin untuk menggunakan fasilitas kampus berupa greenhouse untuk meneliti lebih lanjut. Namun usul itu ditolak oleh pihak kampus yang ragu tentang hal tersebut. Namun di lain sisi, dia didesak kampus untuk memberikan resep nutrisi tersebut. Ia menyanggupinya. Geriske diberikan fasilitas rumah kaca beserta teknologinya. Tetapi di saat bersamaan, dia ditusuk dari belakang oleh pihak universitas. Pihak universitas mengutus Hoagland dan Arnon untuk menyusun kembali formula nutrisi hasil penelitian dari Geriske tanpa izinnya. Akhirnya Geriske yang merasa dipermainkan memilih untuk mempublikasikan formulanya secara luas agar tidak menjadi monopoli universitas. Sehingga di tahun 1940 Geriske mempublikasikan tulisannya yang berjudul Complete with Soilless Gardening. Isinya meliputi hidroponik secara keseluruhan, mulai dari teknik, media, nutrisi, dan langkah-langkah bercocok tanam hidroponik. Beberapa sistem tanaman hidroponik hasil perkembangan beberapa penelitian di atas kemudian berkembang sangat pesat. Ada yang berkembang menjadi sistem tanaman sederhana, ada juga yang bermanfaatkan teknologi khusus. Perkembangan tersebut telah diadopsi ke seluruh penjuru dunia tanpa terkecuali Indonesia. Bahkan beberapa sistem tanaman hidroponik yang terlihat sederhana justru sangat populer di Indonesia. Dan yang terakhir, bagaimana cara menerapkan hidroponik? Cara menerapkan hidroponik tidaklah sulit, bahkan tergolong sangat mudah. Sehingga hidroponik sudah mulai diterapkan secara luas. Meskipun begitu, mulanya hidroponik sebenarnya masih diterapkan sebatas untuk mengatasi permasalahan bercocok tanam saja. Jadi dari sekian banyak penelitian di atas, mulanya ditunjukkan untuk mencari cara agar tetap bisa bercocok tanam di tempat yang tanahnya kurang berkualitas. Seperti misalnya tanah berbatu, tanah berpasir, tanah bergersang, dan juga tanah tercemar limbah. Namun seiring berkembangnya waktu, teknik bercocok tanam juga diterapkan lebih lanjut, khususnya di era modern yang mulai muncul masalah keterbatasan lahan tanam dan juga kebutuhan bahan pangan yang tinggi. Sehingga banyak negara yang menerapkan hidroponik untuk mengatasi masalah tersebut. Sebut saja Amerika, Kanada, negara-negara Arab, bahkan sampai menyebar di Asia. Jepang merupakan salah satu negara di Asia yang sangat fokus dalam menerapkan metode hidroponik modern. Selain itu, kemudahan dari hidroponik juga jadi salah satu alasan yang mendorong menjamurnya penggunaan metode hidroponik. Nah, mengapa bisa hidroponik itu mudah? Ya, karena hidroponik tidak membutuhkan lahan luas dan cukup perawatan yang rumit. Cukup sesuaikan dengan tempatnya lalu lakukan perawatan biasa saja, yakni menyirami rutin dan memanen berkala. Sudah, itu saja. Ngomong-ngomong soal alat dan bahannya cukup sederhana. Kita hanya perlu air, nutrisi hidroponik, benih tanam, dan juga wadahnya saja. Wadah fungsinya untuk menampung air dan nutrisi sebagai media tumbuh tanam. Wadah bisa apa saja, mau pakai kit starter hidroponik, perkakas rumah tangga, atau bahkan juga bekas barang pun juga bisa. Untuk tanamannya juga, tanaman bisa yang umum ditanam di tanah, khususnya tanaman buah dan sayur. Benihnya bisa membeli benih hidroponik atau lebih yang bisa untuk tanaman buah dan sayur urban farming. Nah, khusus untuk nutrisi hidroponik ini yang penting dan harus khusus, karena nutrisi hidroponik berbeda dengan pupuk tanaman tanah. Jadi untuk bercocok tanam hidroponik sebelumnya kita harus membeli nutrisi hidroponik terlebih dahulu. Jadi sepanjang kita sudah mempunyai alat dan bahan yang sudah disebutkan di atas,
maka kita sudah bisa menanam tanaman dengan metode hidroponik ini. Sekali lagi, masalah luas lahan, kondisi lahan maupun musim tidak jadi masalah, karena metode hidroponik tidak saat diterapkan dimanapun asal alat bahan dan teknik hidroponiknya dilakukan dengan benar. Sebab selain alat dan bahan teknik dan perlakuan terhadap tanaman hidroponik juga khusus, tidak sama dengan tanaman yang ditanam di media tanah. Nah, jadi itulah jawaban sekaligus penjelasan dari 3 pertanyaan di atas. Semoga mampu memberikan gambaran awal tentang hidroponik dan juga memuaskan rasa penasaran kita tentang hidroponik. Intinya hidroponik itu mudah kok kalau kita mau belajar. Jadi ada pertanyaan, mengganjal atau rasa penasaran yang tersisa, jangan sungkan untuk bertanya melalui komentar di bawah ini. Mari kita sama-sama belajar dan memulai hidroponik dan di perkarangan rumah untuk hobi dan konsumsi keluarga. Terima kasih, salam dunia hidroponik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.